Saudara sekalian, jadi kita sekarang beralih kepada yang tadinya kita kemarin sudah kita bahas mengenai lex temporis delicti atau lex tempus delicti yang di dalamnya ada satu asas, yaitu asas legalitas, ya, ada asas legalitas, nullum delictum nulla puna sine praevia lege punali, atau yang kita terjemahkan menjadi tiada suatu perbuatan dapat dikenai pidana kecuali atas dasar kekuatan peraturan perundang-undangan yang telah ada terlebih dahulu sebelum tindak pidana itu atau perbuatan itu dilakukan. Nah, sekarang kita beralih ke lex locus delicti. Lex locus delicti itu maknanya adalah berlakunya hukum pidana menurut tempat. Oke, lex locus delicti. Ada 4 asas, ini saya ulas bentar. Yang pertama adalah asas teritorial, yang kedua asas personal, yang ketiga asas perlindungan, yang keempat asas universal. Nah, asas teritorial itu apa? Asas teritorial adalah hukum pidana Indonesia berlaku bagi siapapun yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia. Jadi kalau dia siapapun, ya, warga negara manapun, entah itu WNI atau WNA, kalau melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, maka berlaku KUHP atau hukum pidana Indonesia. Jadi ini berdasarkan wilayah. Jadi wilayah Indonesia. Tidak peduli dia itu pelakunya itu adalah WNI atau WNA. Di mana diatur pasal atau asas teritorial bagi hukum Indonesia, Saudara? Diatur di pasal 2 dan pasal 3. Pasal 2 mengatakan begini. Sambil Saudara cek KUHP ya, Saudara lihat KUHP Saudara. Nah, sambil cek, lihat KUHP Saudara, semuanya. Jadi di dalam KUHP itu ada, ya. Ya, silakan dibawa, diambil dulu, ya. Sudah ketemu KUHP-nya pasal 2, karena pasal 1 sudah kita bahas kemarin. Sudah ya? Oke. Bunyinya adalah aturan pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia. Maksudnya apa, Saudara? Maksudnya adalah siapapun yang melakukan tindak pidana di wilayah NKRI, maka akan dijerat dengan KUHP atau Hukum Pidana Indonesia. Kemudian pasal 3, Saudara. Peraturan pidana Indonesia dapat diterapkan kepada siapa saja atau setiap orang di luar negeri yang melakukan suatu tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Ini maksudnya apa, Pak? Maksudnya begini, Saudara. Ini merupakan ekstrateritorial, ya. Jadi ekstrateritorial. Teritorial Indonesia memang secara wilayah dalam arti kewilayahan sempit itu yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi ada juga wilayah, tapi itu disebut wilayah Indonesia, yang kita sebut sebagai ekstrateritorial. Misalnya apa? Di kapal Indonesia. Kapal yang berlayar di wilayah negara orang lain atau di wilayah tak bertuan atau di laut lepas, maka apapun yang terjadi di dalam kapal, misalnya terjadi tindak pidana di dalam kapal, akan diadili melalui hukum Indonesia. Bisa dipahami, Saudara? Bisa diikuti? Bisa, Bapak. Jadi kalau dia sedang berlayar, kecuali kalau sedang menurunkan jangkar. Ingat, hati-hati. Nanti kalau ada kasus ya,
Jadi di dalam kapal yang sedang berlayar, bukan kapal yang sedang bersandar. Kalau kapal yang sedang bersandar, maka itu berarti ikut wilayah negara tempat dia bersandar. Jadi misalnya di wilayah, kapal Indonesia, ya, berlayar di wilayah negara, katakan lain dalam rangka untuk ke suatu daerah, ke suatu wilayah negara lain, melewati Malaysia. Di situ kita tidak bersandar, kita hanya lewat saja. Pada saat masuk wilayah alur laut kepulauannya Malaysia sana, ternyata ada pembunuhan di dalam kapal, maka sepanjang itu tidak bersandar, sepanjang tidak sedang menurunkan jangkarnya, maka KUHP Indonesia berlaku. Oke. Tetapi kalau kapal itu bersandar atau menurunkan jangkarnya, maka yang berlaku adalah hukum pidana Malaysia. Bisa diikuti ya? Oke. Berikutnya, selain dari kapal adalah pesawat udara. Jadi di dalam pesawat udara juga berlaku hukum pidana tempat kapal udara, pesawat udara itu didaftarkan. Misalnya maskapai penerbangan Garuda Indonesia misalnya. Kan terdaftarnya Indonesia, jelas itu karena Indonesia ya. Maka kalau dia sedang terbang ya, sedang terbang, terjadi tindak pidana, maka negara tempat di mana pesawat itu didaftarkan lah yang berwenang. Paham? Yang berwenang. Sejak kapan? Sejak pintu pesawat itu ditutup. Jadi kalau misalnya pesawat nih dari Indonesia, dari Surabaya, akan menuju ke Belanda. Maka sejak pintu pesawat itu ditutup, ya kan mau terbang nih. Kan kalau jadi saudara pernah naik pesawat apa belum, saudara? Belum ya? Oke. Belum, enggak apa-apa. Kalau memang belum ya enggak apa-apa. Kalau ada yang belum, ya intinya begini, tak berikan contoh. Jadi sebelum saudara naik pesawat, itu kan pintunya dibuka dulu. Nah, saudara naik. Pada saat sudah selesai, maka pintu akan ditutup. Pada saat pintu ditutup, sampai nanti pintu dibuka kembali di negara yang bersangkutan yang akan dituju, bandara yang dituju, itu berlaku hukum pidana Indonesia. Bisa diikuti? Jadi sejak meskipun dia posisinya masih dikatakanlah posisi itu sudah berada mendarat di bandar udara di Belanda sana, tetapi kalau pintunya belum dibuka, maka hukum yang berlaku adalah masih hukum pidana Indonesia. Bisa diikuti? Bisa diikuti, saudara? Itu Bisa, adalah Bapak. wilayah ekstra. Jadi tetap siapapun yang melakukan tindak pidana di wilayah Indonesia, baik itu wilayah NKRI maupun wilayah negara katakanlah kapal atau pesawat udara, itu kalau yang didaftarkan di Indonesia, itu masuk kategori asas teritorial. Berikutnya, asas teritorial juga berlaku bagi tempat-tempat kedutaan besar negara Republik Indonesia dimanapun berada. Misalnya di negara lain kan kita punya namanya kantor kedutaan besar ya. Lah kantor kedutaan besar itu mesti dikelilingi dengan pagar gitu. Semua yang ada di dalam pagar itu adalah wilayah Indonesia yang kita sebut dengan wilayah ekstrateritorial gitu ya, ekstrateritorial. Sehingga jika ada orang yang melakukan suatu tindak pidana di dalam pagar itu Indonesia itu, maka hukum pidana Indonesia berlaku. Beda kalau dia sudah melompat pagar. Kalau sudah melompat pagar, misalnya kedutaan besar Indonesia di Filipina, misalnya ya, di Filipina sana misalnya. Ya, ketika masih berada di pagar wilayah kedutaan besar, maka KUHP Indonesia atau hukum pidana Indonesia yang berlaku. Tapi jika sudah lompat pagar, maka dia sudah tunduk kepada hukum pidana Filipina. Bisa dipahami?
Bisa diikuti? Bisa, Bapak. Oke. Bisa, Bapak. Alhamdulillah kalau bisa. Baik. Itu makna bunyi pasal 3 KUHP. Nah, kita lanjutkan. Kapal, sebagaimana tadi Pak Ali sudah sebut, adalah kapal yang mempunyai surat izin di pasal 95, kapal yang memiliki surat laut atau pas kapal, surat izin sebagai penggantinya, yang didaftarkan menurut hukum Indonesia. Jadi yang menurut aturan-aturan umum mengenai surat laut dan pas kapal di Indonesia. Artinya didaftarkannya di Indonesia. Kalau dia bukan tidak, meskipun kapal itu berada di Indonesia, kalau tidak didaftarkan di Indonesia, maka tentu tidak tunduk kepada hukum Indonesia. Cuma ya, memang apa yang masuk ke Indonesia ya tetap harus didaftarkan di Indonesia. Kemudian pesawat udara. Saudara, KUHP saudara itu tidak ada pesawat udara. Kenapa? Karena kalau dilihat dari sejarahnya bahwa kita ini kan nggak punya, KUHP kita ini kan masih zaman jadul. Jadi zaman jadul ini belum pernah terbersit di dalam pemikiran pemikiran para pembuat aturan undang-undang itu, karena kita dibuat itu tahun 18-an ya. KUHP itu aslinya adalah dari WVS Belanda yang dibuat tahun 1881 sampai 1886. Nah, masuk di Indonesia itu 1918. Sehingga di zaman itu memang tidak familiar pesawat udara, sehingga KUHP kita itu belum menyebut atau belum mengakomodasi pesawat udara. Dan baru tahun 1976 kita melalui melalui Undang-Undang Nomor 4 tahun 1976 kita mulai mendefinisikan apa toh pesawat udara. Pesawat udara itu yang berlaku di Indonesia atau yang berlaku hukum pidana Indonesia adalah jika pesawat udara itu didaftarkan di Indonesia. Jadi yang didaftarkan menurut hukum Indonesia. Atau bisa juga pesawat asing sebenarnya, tetapi yang disewa tanpa awak pesawat dan dioperasionalkan oleh perusahaan penerbangan Indonesia. Contohnya apa ada, Pak? Ada. Jadi misalnya kalau saudara, misalnya saja, pergi haji, yang dinaiki oleh atau orang tua kalian pergi haji, yang dinaiki itu tidak mesti pesawat Garuda Indonesia. Bisa saja itu sebenarnya adalah pesawat dari Arab Saudi atau pesawat dari manapun, tetapi disewa oleh GIA. Jadi dia diberi label saja Garuda Indonesia Airways. Jadi artinya banyak juga pesawat asing, tetapi kalau dia memang disewa tanpa awak ya, artinya diterbangkannya bukan diterbangkan oleh mereka, tetapi diterbangkan oleh kita. Dan itu dioperasionalkan oleh perusahaan Indonesia, maka dia tunduk kepada KUHP. Bisa dipahami, saudara? Bisa diikuti? Bisa, Pak. Bisa, ya? Baik. Oke. Bisa, Pak. Lanjut. Nah, bagaimana jika ada pelaku tindak pidana yang kemudian di Indonesia, pelaku dia melakukan tindak pidana di Indonesia, lalu ia lari? Apakah bisa kita tangkap, saudara? Bisa dikejar dengan menggunakan ekstradisi. Kalau antara Indonesia dengan negara tempat dia lari itu telah ada perjanjian bilateral atau multilateral khusus terkait dengan ekstradisi. Ekstradisi itu proses penyerahan ya seorang warga negara ke warga negara tempat di mana dia berada. Jadi gini, negara asing, negara orang lain tempat dia lari, dia itu melakukan tindak pidana pencurian di Indonesia. A itu warga negara Indonesia, melakukan tindak pidana di Indonesia, tapi lari ke Malaysia. Nah, saudara, kalau kita sudah punya perjanjian ekstradisi antara Indonesia dan Malaysia, maka kita bisa minta kepada negara Malaysia
mengekstradisi, menyerahkan kembali warga negara Indonesia yang ada yang lari ke negara itu. Baik, itu yang namanya ekstradisi. Saudara sekalian, berikutnya bisa dengan melalui asas resiprositas. Biasanya ekstradisi itu juga terganjal dengan asas yang disebut dengan asas tidak akan menyerahkan non-extradite of own nationality. Jadi tidak akan mengekstradisi warga negara sendiri. Misalnya, kalau ada orang Malaysia di Indonesia melakukan pencurian, lalu kemudian dia lari ke negara Malaysia, artinya kembali balik ke negara asalnya, saudara, ekstradisi itu tidak bisa dilakukan karena ada unsur tadi, non-extradite of own nationality. Jadi seorang warga negara tidak boleh diekstradisi karena dia warga negara Malaysia. Lah yang berkepentingan berarti mana Pak? Ya Malaysia nanti yang akan memidana. Nah, kalau begitu berarti bagaimana Pak penyelesaiannya? Karena ekstradisi tidak bisa dilakukan. Umumnya kita pakai dengan asas resiprositas. Asas resiprositas itu artinya asas timbal balik. Jadi warga negara Malaysia yang melakukan tindak pidana di Indonesia dengan asas kebaikan hati antara kita dengan negara Malaysia diminta untuk menyerahkan warga negaranya diadili di Indonesia. Memang ini terkait dengan soal kebaikan hati dan balas budi. Jadi kalau misalnya nanti ada warga negara Malaysia melakukan tindak pidana di Indonesia, lari ke Malaysia, lalu kita minta dengan asas resiprositas itu dan diserahkan ke Indonesia, diadili di Indonesia, maka suatu saat jika ada warga negara kita di Malaysia yang melakukan tindak pidana di Malaysia, lalu kemudian dia lari ke Indonesia dan diminta oleh Malaysia untuk kembalikan ke Malaysia, maka kita juga wajib memberikannya atau wajib mengabulkannya karena itu merupakan asas timbal balik. Kalau tidak ada timbal balik maka kita akan dilabeli bahwa kita adalah negara yang nakal ya. Jadi kita dianggap sebagai negara yang nakal. Dulu mau ngambil tetapi sekarang ketika mau menyerahkan tidak mau. Oke, bisa diikuti saudara. Jadi bisa ada dua jalur, itu jalur ekstradisi maupun dengan resiprositas. Nah, berikutnya asas yang kedua dalam lex locus delicti. Lex locus delicti tadi yang pertama adalah asas teritorial, sudah Pak Ali jelaskan. Sekarang asas personalitas atau asas nasional aktif, tadi sudah ditulis. Baik, semuanya konsentrasi ya, fokus, jangan ada yang sambil berbincang-bincang. Ya, asas personalitas atau asas nasional aktif itu maksudnya adalah hukum pidana berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana baik di dalam ataupun di luar negeri. Jadi di dalam ataupun di luar negeri. Jadi ini keliru. Jadi di dalam maupun di luar negeri maksudnya begitu. Jadi saudara sekalian, asas personalitas itu menjerat bagi setiap warga negara Indonesia kemanapun, dimanapun dia melakukan tindak pidana. Jadi saudara, bedanya adalah kalau yang tadi asas teritorial adalah tempat itu menjadi kunci atau wilayah Indonesia menjadi kunci. Jadi diberlakukannya hukum pidana Indonesia. Jadi tempat atau wilayah itulah yang akan kita jadikan pegangan atau kita jadikan patokan. Nah, tempat itu tidak hanya wilayah di negara Kesatuan Republik Indonesia, tetapi juga bisa meliputi ekstrateritorial. Misalnya adalah di kapal, pesawat udara, ataupun di
tempat-tempat di mana kita ada kedutaan besar. Berikutnya, asas personalitas ini adalah warga negara mengikuti, ya, atau dimanapun warga negara, KUHP itu mengikuti warga negara itu. Ada warga negara Indonesia di katakanlah wilayah negara asing di Jerman, Prancis sana misalnya, melakukan tindak pidana pembunuhan, maka yang berlaku adalah tetap KUHP. Jadi KUHP yang berlaku. Nah, jadi saudara sekalian, dengan berdasar asas personalitas inilah, maka KUHP kita bisa diberlakukan. Ingat, pasal berapa yang bisa diberlakukan itu, kita bisa pegang. Ya, saudara lihat KUHP-nya, ya, masing-masing bisa dilihat KUHP-nya, silakan diikuti KUHP-nya. Pasal 5, KUHP berlaku bagi WNI di luar negeri, satu, yang melakukan kejahatan terhadap keamanan terhadap presiden, wapres, penghasutan, penyebaran surat hasutan, membuat tidak cakap dinas militer, sabotase misalnya, bigami, bigami itu masuk kategori pernikahan ganda, di sini sudah punya suami, tapi di sana kemudian punya suami lagi, itu bigami, saudara, atau bahkan di sini dia punya suami, suaminya punya istri lagi, yang sana istrinya punya suami lagi, itu namanya bigami, ya. Kemudian yang berikutnya adalah perompakan. Ingat, saudara, ini there is different antara perompakan dan perampokan. Beda ya, saudara harus bisa membedakan. Kalau perompak itu maknanya adalah perompak itu slavery, itu merompak one eye check itu loh di film apa itu yang perompak. Pirate ya, pirate. Jadi kalau saudara menonton film itu ada The Pirates of Caribbean, itu adalah perompak. Perompak itu khusus di laut, ya. Dia mengambil barang dari laut, kapal. Kenapa begitu, Pak? Ya karena memang waktu itu yang menjadi idola transportasi itu laut, ya. Maka perompak menjadi satu tindak pidana yang sangat kuno. Dan perompak itu menjadi musuh bersama. Sehingga nanti saudara, yang kita sebut dengan perompak, itu termasuk kategori delictum jurgentium. Jadi silakan ditulis, delik-delik yang memang menjadi pokok permasalahan bangsa-bangsa seluruh dunia. Sehingga kalau nanti ada perompakan, dimanapun tempat perompakan, setiap negara itu bisa mengadili. Nah, oke, kita kembali saja yang ke sini, biar nanti saudara fokus ke sini saja. Jadi, yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, satu, itu terkait dengan soal keamanan negara, ya, baik itu terhadap presiden wapres, penghasutan, ya, penghasutan terkait dengan kenegaraan, penyebaran yang bersifat hasutan, membuat tidak cakap dinas militer, ini sabotase misalnya, bigami ini termasuk karena memang sebenarnya soal pernikahan itu juga menjadi kesakralan bagi setiap agama apapun lah ya. Jadi bigami dan perompakan. Perompak itu slavery, bajak laut. Nah, jika orang Indonesia di luar negeri melakukan tindak pidana ini, maka dia bisa kita tangkap, bisa kita minta untuk diadili di Indonesia. Kemudian yang kedua, tidak yang menurut kategori 1, tetapi ada yang kedua, yaitu tindak pidana yang menurut hukum Indonesia dianggap sebagai kejahatan. Saya ulangi, dianggap sebagai kejahatan. Sedang menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan juga diancam dengan pidana. Ini yang kita sebut dengan istilah double criminality, ya. Jadi ini yang kita sebut dengan istilah double criminality. Double criminality di Indonesia
itu ya diancam dengan kejahatan, diancam dengan tindak pidana, diancam disebut sebagai tindak pidana yang masuk kategori kejahatan. Di mereka, di tempat negara, tempat di mana dia melakukan, itu juga diancam dengan pidana. Maka ini disebut dengan double criminality. Nah, saudara, tolong perhatikan, ya, perhatikan baik-baik penjelasan dari Pak Ali ini. Kalau saudara tidak paham, pasti akan nanti selamanya tidak akan paham. Begini maksudnya, saudara. WNI melakukan tindak pidana di Malaysia misalnya ya, di Malaysia. Tidak masuk kategori keamanan negara, tidak ada penghasutan, dia juga tidak melakukan bigami, dia tidak melakukan perompakan. Apakah bisa diadili menurut hukum di Indonesia? Bisa. Dengan masuk kategori yang kedua. Oke? Jadi masuk kategori yang kedua, yaitu double criminality. Maksudnya bagaimana, Pak? Misalnya begini, A, warga negara Indonesia, melakukan pencurian di Malaysia. Oke, bisa paham ya? Bisa diikuti? Pencurian masuk kategori pasal 5 ayat 1-nya apa enggak? Pencurian itu masuk kategori pasal 5 ayat 1 atau ke-1-nya itu apa enggak? Enggak. Enggak, Pak. Tidak ya? Oke, bagus. Tidak. Tetapi, apakah bisa kita terapkan KUHP Indonesia? Ya, saudara harus berpikir ini. Ya, jangan ngantuk. Apakah bisa kita terapkan KUHP Indonesia terhadap warga negara kita yang berada di luar negeri melakukan tindak pidana pencurian itu? Sangat mungkin bisa, yaitu dengan landasan di yang pasal 5 ayat kedua. Ya, oke? Yang di situ menandakan bahwa asal terpenuhi syarat double criminality, yaitu di Indonesia diancam dengan kejahatan, di sana diancam dengan pidana. Tuh, saudara harus cek kejahatan itu ya, bahasanya bukan tindak pidana. Kalau saya sebut kejahatan, maka di situ ya, kalau itu saya sebut dengan istilah kejahatan, maka di situ hanya bagian kecil dari tindak pidana. Oke? Karena kalau saya sebut tindak pidana itu ada dua. Yang satu adalah kejahatan, yang satu pelanggaran. Waktu kemarin saudara saya minta untuk buka KUHP, di KUHP kita itu kan membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Oke. Buku 1 ketentuan umum, buku 2 kejahatan, buku 3 pelanggaran. Saudara harus hafalkan ya. Jangan sampai engkau sesuk lali meneh. Nah, berarti kalau itu disebut bahwa tindak pidana yang menurut Undang-Undang Indonesia disebut sebagai kejahatan, berarti dengan demikian yang ada di buku yang ada di buku 3, Pak, pelanggaran. Buku 3, Pak. Loh, kalau itu kejahatan, maka ada di buku 2, Pak. Saya ulangi. Kedua. Konsentrasinya gimana tuh, saudara? Kalau itu disebut kejahatan, maka terumus di dalam KUHP buku Kedua. Yang buku ketiga, tolong raise your hand. Please raise your hand. Yang buku ketiga. Oke. Yang menjawab in the second book, di buku kedua, silakan raise your hand. Oke. Jansen Antonius ikut yang mana? Oke. Buku kedua, Pak. Oke. Baik, turunkan. Ya, kalau itu disebut sebagai kejahatan, maka jelas berada di buku kedua. Jadi tidak ada kok buku ketiga kok kejahatan, karena kejahatan hanya ada di buku 2. Pasal berapa sampai berapa? Loh. Pasal 104 sampai pasal 488, Pak.
Nah, dihafal ke ya. Sudah mulai baca KUHP? Sudah mulai dibaca rekam audio? Sudah ada penugasan dari Pak Ali? Sudah ada penugasan Pak. kan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, Ampun, baik. Bapak. Ya. Jadi mulai ya dibaca ya. Jadi buku 1 itu pasal 1 sampai 103, buku 2 104 sampai 488, buku 3 489 sampai 569. Nah, jadi kalau menurut pasal 5 ayat yang kedua tadi jelas kita sebut sebagai tindak pidana yang diancam dengan dianggap sebagai kejahatan. Maksudnya adalah yang ada di buku 2. Nah, sekarang kita cek pencurian. Ya, ada orang Indonesia di Malaysia yang melakukan tindak pidana pencurian, oke, tindak pidana pencurian di Malaysia. Lalu kemudian apakah bisa kita adili di hukum Indonesia? Ya, kita cek. 1. Apakah pencurian itu masuk kategori buku 2, Saudara? Apakah pencurian itu masuk kategori buku 2? Ya. Jadi dia itu masuk pasal 362 KUHP. Masih toh, masih di apa itu? Masih di antara pasal 104 sampai 488. Paham ya? Oke? Ya. Jadi untuk mengenal apakah itu kejahatan atau pelanggaran, gampangnya adalah itu di pasal berapa. Kalau masih masuk rentang pasal 104 sampai 488 berarti itu Kejahatan, Pak. Kejahatan. Oke. Nah, berikutnya Saudara, kalau begitu kita tinggal cek. Oke, syarat pertama sudah terpenuhi bahwa menurut hukum Indonesia adalah kejahatan. Kita cek yang kedua, di Malaysia, tindak pidana pencurian, perbuatan nyolong di Malaysia, wes secara bodon sajalah, itu sebagai tindak pidana, artinya, apakah itu kita anggap sebagai suatu di Malaysia ya, apakah itu sesuatu perbuatan yang jahat, atau malah dianggap perbuatan yang harus diberi hadiah, kira-kira sajalah. Tidak kejahatan, Pak. Kejahatan, artinya tindak pidana ya. Artinya, kalau begitu berarti hukum pidana Malaysia, saya punya keyakinan, kita semua punya keyakinan, yang namanya yang namanya nyolong, pencurian, jelas dianggap sebagai tindak pidana. Baik, bisa dipahami, Saudara? Bisa dipahami, Saudara? Bisa, Bapak. Bisa, Pak. Sekarang, Bisa, Bapak. misalnya, sekarang saya ambil contoh lain. Coba. Ya. Misalnya ini, A melakukan tindak pidana. A warga negara Indonesia ya, WNI. Dia berada di negara, yang sering sebenarnya Singapura. Di Singapura. Warga negara Indonesia di Singapura. Dia melakukan aborsi. Aborsi itu di pasal 341 apa ya? Coba dicek, atau 346. Ada 341, 346. Oke. Oke, aborsi. Baik. Di Indonesia, aborsi itu jelas dilarang karena menurut hukum pidana Indonesia, setiap aborsi atau setiap abortus itu provokatus karena diancam dengan pasal, coba cek pasal 341, Saudara. Pak Ali tidak bawa KUHP? Yoga Pratama dibaca? Benar apa enggak?
Dibaca. Benar, Bapak. Hah? Belum Benar, Bapak. ketemu. Benar. Benar, Bapak. Pasal 341, Bapak. Ya, coba dibaca. Kon moco kok malah. Ayo, bocor. Seorang ibu yang karena takut akan ketahuan kehamilan melahirkan anak pada saat anak dilahirkan atau tidak lama kemudian dengan sengaja merampas nyawa anaknya diancam karena pembunuh anak sendiri dengan pidana penjara paling lama 7 tahun, Bapak. Oh, berarti bukan yang itu. Itu bukan aborsi, itu pembunuhan ya. Oke, ganti 346. 346, Pak. Betul. Yuk, Rifki baca. Pasal 346, seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu diancam dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Baik. Oke, baik. Sekarang pertanyaan saya, silakan analisis ya. Silakan analisis. Ini jawab. Apakah WNI yang ada di Singapura ini, apakah A, ya, apakah A bisa kita berikan atau bisa kita pidana dengan KUHP, saudara? Nanti kalau saudara ngambil hukum pidana itu pertanyaannya begini-begini, saudara. Ya, jadi harus logika masuk, terus nanti ngitung berapa pidananya. Tapi ini enggak usah ngitung dulu ya, karena saudara mikir ngono iki abote sakpure ya. Oke, silakan. Apakah bisa dipidana? Ini. Baik, saya beri clue-nya. Di Indonesia, aborsi itu dipidana berdasar pasal 346. Oke. Di Malaysia, di Singapura, ternyata abortus itu tidak semua kriminalis. Jadi aborsi biasa itu biasa. Aborsi asal ada alasannya yang misalnya katakanlah ya, pokoknya dia enggak unwanted pregnancy lah ya, unwanted pregnancy. Kehamilan yang enggak diinginkan misalnya gitu, di Singapura tidak dipidana. Baik. Apakah terhadap A bisa kita pidana menurut KUHP kalau dia pulang? Coba jawab. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Iya. Bisa. Berdasarkan Kedua kejahatan. pasal? Pasal 346. 346. Bukan, dasarnya untuk memidana orang yang berada di luar negeri tadi loh. Warga negara Pasal 5 kita. KUHP. Pasal 5. Pasal Yang 5. kedua. Baik, dibaca lagi pasal 5 yang kedua. Silahkan. Tadi Pak Ali sudah jelaskan tadi. Tindak pidana yang menurut Undang-Undang Indonesia dianggap sebagai kejahatan. Oke, sudah terpenuhi ini. Oke ya? Ya. Terpenuhi karena itu 346 itu kejahatan apa pelanggaran? Kejahatan, Pak. Kejahatan, Pak. Karena Kejahatan, masih Bapak. di atas Kejahatan. buku 2. Oke, karena buku 2 kan habisnya sampai 488. Baik. Sekarang berikutnya. Sedangkan menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan dilakukan, artinya ini negara Singapura, perbuatan itu diancam dengan pidana. Terpenuhi apa tidak? Tidak, Pak. Terpenuhi atau tidak? Tidak, Pak. Lah berarti dipidana apa enggak? Enggak. Tidak. Loh, agak soal gitu aja sudah pada banyak yang keliru. Tidak, sudah. Ya. Tidak bisa dipidana karena bunyinya kan gitu, harus double criminality loh. Di Indonesia ya diancam dengan kejahatan, di sana juga ada tindak pidana, paham? Paham, Pak. Kalau hanya satu tok itu namanya bertepuk sebelah tangan dan tidak boleh dikatakan sebagai klaim cinta pribadi kan gitu. Paham? Paham, Pak. Jadi kayak seperti tadi, kasus misalnya 346 ada warga negara Indonesia yang aborsi di Singapura, kebetulan
di Singapura itu aborsi tidak dipidana. Maka ketika dia pulang ke Indonesia tidak bisa dipidana. Nah, kayak begini ini juga merupakan satu kelemahan dari hukum KUHP. Paham? Sehingga dia bisa saja kalau dia misalnya, mohon maaf, dia berzina di Indonesia, lalu hamil, kemudian kalau dia menggugurkannya di Indonesia, pasti akan dikenai pidana. Dia karena punya duit, lari ke Singapura. Apalagi Singapura dan Indonesia kan dekat. Sebelah Batam, toh. Batam loh, bukan Batang. Batang kui sebelah Pekalongan, Kendal, Batang kui. Batam, ya. Seberang toh itu sudah Singapura. Bahkan katanya pakai lewat darat, pakai jalur tikus saja bisa. Oleh karena itu, karena dia punya duit, maka dia menggugurkannya di Singapura dan bebas. Nah, itulah yang kita maksud. Ini kurang adil gitu loh, kurang menjamin rasa keadilan, kurang memenuhi rasa keadilan moral bagi kita yang berperi ketuhanan. Paham ya? Paham? Paham. Berikutnya, saudara, berikutnya. Nah, di dalam apa itu? Oke. Baik, saudara, kita kembali ke ini lagi. Ya. Belum saya share lagi ya, saya share lagi. Oke, kembali ke sini. Tetapi saudara, ada pengecualian. Pengecualiannya adalah tidak boleh dijatuhi pidana mati jika di negara yang bersangkutan itu memang tidak dipidana mati. Nah, oke. Jadi ada pengecualian. Nanti kalau ada kasus contoh gini, saudara harus tahu. Nah, ini sudah ya, Pak Ali ganti ke penjelasan tadi. Oke, Pak Ali kembali ke penjelasan tadi. Baik, apakah ini sudah terlihat, Pak Ali? Sudah ya? Saya beri contoh lagi. Baik. A, warga negara Indonesia. Oke. Di negara ke Kanada. Oke, di Kanada. Dia melakukan pembunuhan berencana. Oke, bisa dilihat ya. Pembunuhan berencana itu kalau di Indonesia diatur di dalam pasal 340 KUHP. Ancaman pidananya mati. Oke, baik. Saudara, di Kanada pembunuhan berencana ini juga dianggap sebagai tindak pidana. Jelas ya, dianggap sebagai tindak pidana. Namun di Kanada itu tidak mengenal pidana mati. Oke. Nah, terhadap kasus ini tolong diperhatikan ya. Ehsan Kurnia dihidupkan on kamera, on cam. Baik. Saudara, terhadap perkara ini, kasus ini, seandainya A tadi ya, A tadi
dari Kanada kemudian pulang ke Indonesia, apakah bisa dijerat dengan KUHP? Dengan KUHP, saudara? Jawab. Bisa, Bapak. Bisa, Bapak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Bisa Pak, tapi tidak dihukum mati Pak. Ya, bisa. Betul. Bisa. Tetapi, ya betul itu tadi. Tetapi, pengadilan Indonesia tidak boleh menjatuhi pidana mati. Terus apa? Di dalam pasal 340, sambil dibaca, itu tidak hanya pidana mati memang, ada pidana mati, kemudian seumur hidup atau 20 tahun. Ya. Jadi di KUHP kita. Karena di sana sudah kita tegaskan bahwa sebagaimana di pasal 5 itu menegaskan tidak boleh dipidana mati, maka Pengadilan Indonesia tidak boleh menjatuhi A dengan pidana mati. Ya, ini dicoret. Nah, terus pakai apa, Pak? Boleh, seumur hidup boleh, atau 20 tahun boleh. Oke? Bisa dipahami, saudara? Bisa Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya. Oke. Bisa Pak. Sip. Nah, semoga saudara memang benar-benar bisa. Saya lanjutkan lagi. Kita lanjutkan. Asas berikutnya. Kalau ini tadi asas personalitas. Ini tadi. Sekarang kita masuk ke asas perlindungan atau asas nasional pasif. Asas nasional pasif ini artinya apa? Artinya adalah hukum pidana Indonesia atau KUHP berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum Indonesia. Saya ulangi, hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum Indonesia. Baik itu dilakukan oleh WNI maupun dilakukan oleh WNA atau orang asing. Dibaca pelan-pelan, dipahami. Jadi, hukum pidana Indonesia itu melindungi kepentingan hukum Indonesia. Jadi kalau ada orang yang menyerang kepentingan hukum Indonesia, maka bisa diadili dan diadili sesuai hukum pidana Indonesia. Tetapi apakah semua tindak pidana? Ternyata tidak. Hanya tindak pidana tertentu yang kita batasi. Oke, yang kita batasi. Yaitu satu, kejahatan terhadap keamanan negara. Ya. Kejahatan terhadap keamanan negara. Termasuk martabat presiden. Satu, ya. Itu pasal 4 sub 1. Oke, sudah ditulis? Berikutnya, kejahatan tentang materi, ya, atau merek yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia. Jadi, kalau ada yang memalsukan materi, memalsukan merek, siapapun orangnya, baik di dalam negeri Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia, pelakunya itu orang Indonesia atau orang luar negeri, maka dia bisa kita pidana berdasar asas apa? Asas perlindungan atau asas nasional pasif. Jadi kepentingan yang dirugikan.
Lanjut. Ya, lanjut. Yang ketiga, pemalsuan surat-surat hutang dan sertifikat-sertifikat hutang atas beban Indonesia. Oke. Jadi, surat-surat hutang Indonesia. Yang keempat, kejahatan jabatan yang tercantum dalam buku 2 bab ke-28 ya, yang dilakukan oleh pegawai Indonesia di luar negeri. Berikutnya adalah yang kelima, kejahatan pelayaran sebagaimana diatur dalam bab 29. Jadi kalau ada 5 ini, Saudara, ada 5 kejahatan ini, maka hukum pidana Indonesia bisa diberlakukan untuk siapapun meskipun itu berada di luar negeri. Ya, karena ini melindungi kepentingan Indonesia. Ya, baik. Berikutnya, Saudara, asas berikutnya adalah asas universal. Asas universal maknanya adalah hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun dan dimanapun. Ya. Jadi kalau ada pelaku, baik itu warga negara Indonesia atau warga negara asing yang melakukan suatu tindak pidana, ya baik di Indonesia atau di negara asing, kalau tindak pidananya adalah termasuk dalam kategori delictum jurgentium ini, delik universal ini, ya, delik jurgentium ini, maka berdasarkan asas universal atau asas ketertiban dunia atau asas Weltrechtsrecht, ya, jadi asas Weltrechtsrecht itu, maka yang bersangkutan tetap bisa kita tangkap, kita adili berdasar hukum Indonesia. Jadi kalau tadi kita asas perlindungan yang dilindungi adalah kepentingan nasional, sedangkan asas universal yang dilindungi adalah kepentingan internasional. Apa itu? Contoh adalah perompakan. Ya. Perompakan. Perompakan itu tadi sudah Pak Ali sudah sebutkan, ya. Merompak di laut. Jadi bajak laut. Bajak laut mengambil atau menodong gitu ya seseorang kapal lain. Nah, itu meskipun bajak lautnya bukan warga negara Indonesia, kapalnya juga bukan kapal Indonesia, dan tempat terjadinya juga tidak berada di wilayah Indonesia, maka karena itu merupakan delik jurgentium berdasar asas universal atau asas Weltrechtsrecht atau asas mengenai penyelenggaraan ketertiban dunia, maka KUHP Indonesia bisa diberlakukan. Jadi boleh saja ditangkap oleh kapal-kapal Indonesia. Kalau tahu ngonangi ada perompakan. Yang kedua adalah slavery, perbudakan. Ya. Jadi kalau ada perbudakan, karena ini dianggap sebagai tindak pidana yang harus dibenci, menjadi musuh umat manusia, maka perbudakan dimanapun. Jadi kalau terjadi perbudakan dimanapun oleh siapapun, maka KUHP Indonesia bisa kita berlakukan. Jadi misalnya ada pas kebetulan polisi Indonesia pas melakukan patroli ternyata menemukan, misalnya patrolinya di perbatasan sekalipun yang tidak masuk, ya misalnya antara Indonesia dan Papua New Guinea, itu kan perbatasannya cukup lebar.
misalnya di tengah-tengah itu kan tidak masuk kategori hukum Indonesia, tidak juga masuk kategori hukum Papua. Akhirnya kemudian di situ ada penyelundupan orang yang kita sebut dengan istilahnya ya perbudakan, slavery atau perdagangan orang, maka polisi Indonesia boleh saja menangkap, menerobos perbatasan itu, lalu kemudian dibawa masuk ke Indonesia, diadili Indonesia. Meskipun yang dibudak, yang diperdagangkan juga bukan warga Indonesia, pelakunya juga bukan warga Indonesia. Karena berdasar asas universal, kita boleh menangkapnya. Bisa dipahami, saudara? Bisa diikuti? Bisa, Bapak. Bisa ya? Bisa. Alhamdulillah. Jadi sudah ada berapa asas tadi? Ada berapa 4, asas? Bapak. 4. Ada 4 asas dalam lex locus delicti. Berlakunya hukum pidana menurut tempat. Kalau yang lex temporis delicti ada berapa asas kemarin? 1, Pak. 1, yaitu asas Legalitas. legalitas. Baik, saya lanjutkan ya. Lanjutkan. Tapi saudara perlu ingat, ada pembatasan-pembatasan tertentu yang ada di pasal 9 KUHP. Jadi ini kita sudah masuk ke pasal 9 ya. Sudah cepat sekali ya, kemarin baru pasal 1. Sekarang 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sekarang. Ini akan kita bahas habis ini. Pasal 9 KUHP menentukan bahwa berlakunya pasal 2 sampai 5, pasal 7, dan pasal 8 dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diikuti oleh hukum internasional. Ya, internasional. Jadi, meskipun tadi seolah-olah kita memiliki kekuasaan mutlak, baik itu asas teritorial, 2, asas nasional aktif atau personalitas, 3, asas nasional pasif atau asas perlindungan, 4, asas universal, tetapi saudara, kita harus ingat ada pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum internasional. Pengakuan-pengakuan itu apa, saudara? Misalnya, hukum internasional mengenal hak imunitas atau kekebalan orang ya, bukan imunitas suntik apa itu positif HIV, HIV apa ini? COVID ini bukan, tetapi imunitas terhadap atau kekebalan warga negara atau kekebalan orang asing. Orang asing itu ketika di dalam negara, katakanlah di Indonesia, saudara, itu memiliki kekebalan atau imunitas tertentu. Misalnya terhadap terhadap kepala negara asing. Kepala negara asing itu memiliki hak imun. Duta besar, dubes, duta, wakil negara asing, anak kapal dari kapal perang asing, kapal perang loh ya, bukan kapal dagang, bukan kapal privat, itu memiliki imunitas. Jadi tidak bisa serta-merta lalu dipidana berdasarkan KUHP. Baik, saya beri contoh, semoga ini semakin memperjelas saudara. Ya, contoh. Ya. Saya lanjutkan. Baik, contoh. Saudara, A ini adalah duta besar Amerika ya. Duta besar Indonesia. Duta besar Amerika di Indonesia. Ini berarti dia berada di wilayah
Indonesia. Oke. Duta besar Amerika yang di Indonesia. Oke, bisa diikuti? Bisa dibayangkan? Nah, ternyata duta besar tersebut itu nyolong ayam, ngambil ayam, nyolong pite, misalnya, gitu. Nah, ngambil ayam, pencurian. Oke, pasal berapa pencurian? Kemarin Pak Ali sudah jelaskan, sudah sempat singgung, pasal 362 KUHP. Oke. Duta besar ini sekarang kita uji. Oke. Berdasarkan asas teritorial, masuk enggak? Bisa enggak kita adili berdasarkan asas teritorial? Berdasarkan asas teritorial. Bisa, Pak. Bisa, ya? Bisa, Pak. Kecuali contoh saya, dia di dalam ruang kedutaannya melakukan tindak pidana, misalnya pelecehan seksual atau apa. Ini nyolong ayam, tentu dia di luar pagar dari batas wilayah kedutaan besarnya. Oke? Berarti dengan demikian duta besar itu berada di wilayah negara Republik Indonesia. Maka berdasarkan asas teritorial, jelas kita berwenang untuk mengadili. Oke, dong. Yang kedua sekarang, berdasarkan asas nasional aktif, oke. Asas nasional aktif itu adalah personalitas kewarganegaraan Indonesia. Dia bisa enggak kita adili berdasarkan asas nasional aktif? Bisa enggak? Bisa, Pak. Bisa enggak? Bisa. Berdasarkan asas nasional aktif. Bisa enggak? Bisa, Pak. Karena benar. Bisa? Bisa. Iya sih. Nasional aktif itu, loh, tenang, konsentrasi. Yang disebut dengan nasional aktif itu adalah KUHP itu mengikuti warga negaranya. Nah, dia kan bukan warga negara kita. Tidak bisa, Pak. Dong ya? Tidak bisa, dia Pak. bukan warga negara kita, duta besarnya negara Amerika kok. Oke? Berarti tidak bisa. Sekarang, berdasar asas nasional pasif. Tadi hanya tindak pidana tertentu loh ya, nasional pasif itu. Oke? Tidak. Ya, karena bukan salah satu dari 5 kriteria tadi. Paham enggak? Paham. Oke, berarti tidak. Terus kemudian, berdasarkan asas universal. Tidak, Pak. Karena bukan delik jur, ganti omong ayam kok, ya? Iya. Baik, bukan. Nah, saudara sekalian, satu-satunya yang bisa kita terapkan untuk menjerat duta besar Amerika yang tolong ayam adalah dengan memakai asas Teritorial. Teritorial, Pak. Bisa dipahami, saudara? Bisa, Pak. Baik. Bisa, Pak. Nah, terus kemudian saudara sekalian, lalu serta-merta kita tangkap. Apakah bisa, saudara? Nah, kita tunduk kepada pasal tadi, pasal 9 kita. Pasal 9 kita mengatakan bahwa ada orang-orang tertentu yang kita beri hak imunitas. Bukan kita yang memberi, tetapi sebenarnya berdasar hukum internasional. Dipahami, saudara? Iya, Pak. Oke. Nah, apakah yang bersangkutan itu tidak boleh kita pidana? Kalau dipidana oleh kita, tidak boleh. Tapi
kita hanya bisa mengatakan, apa itu istilahnya ya, mosi tidak percaya, atau kita pulangkan ya. Ya. Kita namanya Pak Ali kok lupa. Dipulangkan itu ya, kita pulangkan. Kita tidak percaya bahwa dia telah melakukan suatu tindak pidana di negara Indonesia. Dipulangkan dengan catatan ya, dengan catatan untuk diadili di Amerika. Jadi kita minta agar Amerika mengadili. Tentu ini kalau dilihat, walah nyolong ayam, ayamnya cilik, umurnya jak cilik misalnya, kemudian mereka negosiasi antara Indonesia dan Amerika, lalu kemudian hanya diberi semacam kayak peringatan atau mosi tidak percaya, ya ini deportasi, bisa dipulangkan atau deportasi, dideportasi, ya, dipulangkan, terus kemudian minta diadili di Amerika. Ya boleh-boleh saja, tapi kalau misalnya kemudian oleh Amerika ternyata dianggap itu tidaklah terlalu berbahaya, maka kemudian negosiasi antara Amerika dan Indonesia tidak dipidana, ya enggak apa-apa. Oke? Oke. Baik. Bisa diikuti? Bisa. Ya. Kita lanjutkan. Nah, berikutnya, saudara, untuk menentukan locus delicti atau tempat terjadinya tindak pidana itu sangat penting, ya, sangat penting karena ini terkait dengan soal waktu. Ya. Jadi saudara, ini aja, bentar. Saya sampaikan, saya ulangi. Locus delicti atau tempat terjadinya tindak pidana itu sangat penting dalam menentukan atau dalam proses penyidikan tindak pidana. Oke, diulangi. Penentuan locus delicti itu sangat penting untuk keperluan penyidikan tindak pidana. Nah, dalam penyidikan tindak pidana, saudara, itu mesti harus berlandaskan dua hal utama penting ini, yang dua ini. Apa itu? Yang pertama adalah harus pegang waktu. Ini berdasar asas legalitas. Jangan sampai menggunakan undang-undang, ternyata undang-undangnya sudah tidak bisa digunakan. Atau undang-undang tersebut belum berlaku. Jadi, makanya penting untuk menentukan waktu. Ini jadi seorang polisi, kalau nanti saudara yang jadi polisi, nih ya, biasanya yang laki-laki itu, kalau yang laki-laki itu misalnya kan banyak juga dari kelas ini mungkin yang laki-laki yang bercita-cita ingin jadi poluan, ya. Jadi saya doakan semoga saudara terkabul, ya, terkabul. Nah, misalnya nanti saudara jadi poluan, kemudian jadi penyidik, saudara harus bisa memegang dua pokok inti ini. Satu, tentang legalitas, waktu. Kapan toh terjadinya tindak pidana. Ini penting untuk menentukan undang-undang mana yang berlaku. Paham? Paham ya? Jangan sampai
menerapkan undang-undang yang belum berlaku atau undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi. Paham? Itu namanya waktu. Lex temporis delicti. Asasnya asas legalitas. Yang kedua, yang penting lagi untuk saudara pegang adalah locus delicti. Untuk menentukan peradilan mana, ya, peradilan pidana Indonesia atau peradilan negara lain yang berwenang. Jangan sampai kita wis nangkap tenanan, misalnya diadili di pengadilan negeri, mana itu, Kebumen misalnya, saudara yang kebetulan dari Kebumen, atau Prodadi, ya, saudara ada yang dari Prodadi, bukan Purwodadi, Prodadi, ya, biasanya nyebutnya begitu, Prodadi gitu ya. Jadi ya, Pak Azil ketawa karena punya kenangan dengan Prodadi, ya. Jadi Prodadi. Atau yang Kendal, Kendal, ya. Atau yang Kudus, Jeporo, Demak, itu ya. Jadi kalau misalnya saudara punya itu saudara harus bisa menentukan. Wis diproses tibae pengadilan negeri Prodadi mau ora berwenang lah, kan malah sia-sia. Baik, saudara. Nah, jadi itu saudara harus bisa menentukan. Ini karena terkait dengan soal kompetensi. Kompetensi itu artinya adalah kompetensi ini kewenangan, ya, kewenangan pengadilan untuk mengadili. Ini namanya kompetensi, kewenangan mengadili. Dicatat, aja mung trimo didelok tok. Kok malah trimo ndelok tok. Mlungu tok. Terpesona dengan Pak Ali. Ya. Padahal saya ya ndak ngapa-ngapain, ya. Jadi delok, jangan cuma hanya lihat Pak Ali, tapi ditulis. Jadi kompetensi itu maknanya adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili suatu perkara. Nah, kalau jurisdiksi saudara itu terkait dengan kewilayahan. Jadi kewenangan wilayah. Jadi misalnya tadi yang saya sebut, pengadilan Prodadi itu juga hanya boleh berwenang mengadili perkara yang terjadi di wilayah hukum Prodadi. Gerobokan lah maksud saya, ya. Oke. Pengadilan negeri Demak juga hanya berwenang untuk mengadili perkara yang terjadi di wilayah hukum Demak. Begitupun juga Jeporo, Bandung, ya, atau yang lain. Oke? Dipahami? Itu soal jurisdiksi, kewilayahan. Kalau kompetensi soal kewenangan. Misalnya ini kan terkait dengan soal apakah ini wewenang pengadilan negeri apa pengadilan agama. Oke? Misalnya begitu. Jok-jok ini masalah pengadilan perdata, ya, pengadilan negeri, pengadilan agama. Bukan pengadilan negeri dalam hal yang mengurusi soal tindak pidana. Atau malah ini sebenarnya oke, sama-sama tindak pidana, tetapi ini wilayahnya kompetensi dari militer misalnya. Itu ya saudara ya. Jadi locus delicti ini ternyata penting, utamanya adalah soal terkait dengan wewenang pengadilan. Jadi penyidikan itu, penyidik harus melihat, memegang asas legalitas, yang dalam hal ini adalah lex temporis delicti, dan asas atau locus delicti, tempat terjadinya tindak pidana. Baik, saudara, slide berikutnya, ya, slide berikutnya. Slide berikutnya. Slide ini merupakan slide penutup, ya. Terus setelah ini akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Nah, cara untuk menentukan lex locus delicti itu bagaimana, Pak? Ya, lex locus delicti itu cara menentukannya
ada 3 teori. Ya, ada 3 teori. Teori yang pertama adalah teori perbuatan jasmaniah atau teori perbuatan material. Ya, perbuatan jasmaniah atau perbuatan material. Yang kedua, teori instrumen atau teori alat. Yang ketiga, teori akibat. Ya, baik. Satu-satu akan Pak Ali jelaskan. Ya. Yang pertama, teori perbuatan material atau perbuatan jasmania. Maksudnya apa? Adalah tempat tindak pidana ditentukan oleh di mana pembuat melakukan perbuatannya. Saya ulangi. Tempat tindak pidana itu ditentukan oleh di mana tempat pembuat melakukan perbuatannya. Ya. Oke, dong. Kalau misalnya dia melakukan pembunuhan di wilayah hukum Kebumen misalnya, maka PN Purwodadi meneh. PN Kebumen yang berwenang. Artinya gini, dia berbuatnya di mana? Kalau dia berbuat di wilayah hukum kota atau kabupaten yang bersangkutan, maka PN yang bersangkutan yang berwenang. Paham? Jadi misalnya saudara untuk menentukan ini di mana toh terjadinya tindak pidana, ya saudara tinggal saja. Kalau berdasarkan perbuatan jasmaniah, ya, misalnya dia melakukan pembunuhan di, misalnya mana itu, di Welahan, ya, di Welahan, padahal Welahan itu masuk kategori Jepara, maka disitulah sebenarnya TP-nya, lokus delikti, TKP-nya, kalau menurut Parto, ya, TKP-nya itu ada di Jepara. Paham? Bisa dipahami? Nah, jadi kalau dia melakukan pembunuhan, nusuk, gitu, yang ditusuk perbuatannya menusuk itu ya di Jepara, maka itulah lokus deliktinya, berarti di Jepara. Oke, bisa diikuti? Gampang ini, paling gampang. Dan ini paling konvensional, biasanya begini. Kemudian yang kedua, teori instrumen atau alat. Teori instrumen atau alat ini adalah tempat TP, tempat kejadian perkara ditentukan oleh tempat bekerjanya alat. Tempat bekerjanya alat. Misalnya begini. Saudara, sekarang X nembak atau mau membunuh Y. Ya, nanti saya akan contohkan. X ada di kota Batang. Ya, ada di Batang. Y ada di Pekalongan. Kan deket itu. Ya, Batang Pekalongan kan citik tok. Ya. Yang dari Pekalongan tunjuk jari. Yang dari Batang tunjuk jari. Yang tidak berasal dari mana-mana pun tunjuk jari. Ya. Oke. Jadi saudara, dia menggunakan tembak. Tembak itu dipegang oleh pelaku di Batang. Perbatasan ya, kebetulan pas batasan Batang menuju Pekalongan. Lah Pekalongan, orang yang dibunuh itu ada di Pekalongan tapi pas pepet Batang. Ditembak, dor begitu. Nah, saudara, itu bekerjanya alat ada di mana, saudara? Pekerjanya alat ada di mana, saudara?
Di Batang, wong di Batang peluru tembaknya itu loh. Oke. Apa ki? Kok jelirit-jelirit? Ya, di Batang. Tapi kalau misalnya begini, misalnya dia mengirim bom dari Batang ke Pekalongan, ya, dilemparkan, ber gitu. Meledaknya di Pekalongan, ngelemparnya dari Batang. TKP-nya ada di mana, saudara? Pekalongan, Pak. Pekalongan. Kalau kita berdasarkan teori bekerjanya alat. Paham ya? Paham. Sekarang berikutnya, kalau ada orang, ini contoh konkret, contoh nyata ini. A naik pesawat, sorry sebelumnya gini aja. A sama B, katakanlah begitu ya, di suatu, saya gampang lebih sederhana, di Indonesia. A dan B, A ingin membunuh B dengan racun sianida, oke? Sianida itu nama perempuan loh ya, sianida. Kalau laki-laki racunnya namanya siantono ya. Jadi itu. Jadi racun sianida dikasihkan ke B. Racun itu tidak langsung bekerja. Dia akan bekerja setelah 3 atau 4 jam berikutnya. Oke? Paham ya? Nah, si B ini ternyata memang akan melakukan perjalanan ke Belanda. Jadi memberikan racunnya itu jam 10. Sementara nanti jam 11 dia terbang ke Belanda. Perjalanan ditempuh kira-kira 6 jam. Malah lebih ya, 6 jam, 8 jam lah. Terus kemudian ternyata pesawat begitu kira-kira berada di atas langit mana ya, Indonesia ke Belanda itu kira-kira melewati langit Kroya, Korea maksudnya ya, kalau Kroya kan Cilacap, Korea ya, si racun mulai bekerja di Kroya itu, Korea ya, oke. Di Korea racun mulai bekerja, terus tapi kan terbang terus, pesawat kan nggak mungkin berhenti di Kroya itu, ya toh, terbang terus lewat lagi Jepang, lewat lagi ke sana sampai ke Belanda. Racun bekerja terus. Nah, pas tepat di langit Jepang, si B ini mati. Oke. Sekarang TKP-nya ada di mana, saudara? Coba gunakan teori perbuatan jasmania atau teori alat. Di tempat mewujudkannya, Pak. Berarti di tempat mewujudkan. Nah, mewujudkan ini mewujudkannya di Indonesia. Belum terwujud. Dia baru memberi Di Jepang. Baru memberi minum. Terus kemudian di mana? Di Kroya, Pak. Di Kroya kan baru mulai bekerja. Di Jepang. Terus Jepang. Jepang itu kemudian memang meninggalnya di Jepang. Kalau misalnya begitu, kesulitan karena kita pakai teori perbuatan jasmania kesulitan, teori bekerjanya alat juga kesulitan, maka kita ada teori ketiga, teori akibat, yaitu TKP ditentukan oleh tempat terjadinya akibat. Paham? Jadi akibat itu di mana, saudara? Akibat itu, saudara, di atas langit Jepang. Oke? Tapi apakah Jepang yang berwenang mengadili? Ayo. Apakah Jepang itu yang berwenang mengadili? Lalu siapa yang berwenang mengadili? Ayo. Lalu siapa yang berwenang mengadili? Berdasarkan 4 asas tadi loh. Ayo cepat berpikir. Indonesia, Pak.
Indonesia, Pak. Karena satu, berdasar atas teritorial, pesawat udara kan merupakan teritori Indonesia, oke? Ekstrateritorial Indonesia. Yang kedua, kebetulan pelakunya adalah Indonesia, jadi WNI. Maka teori personalitas atau teori nasional aktif, oke? Kalau teori universal, enggak. Atau teori nasional pasif, nah, oke? Bisa diikuti, saudara? Bisa, Pak. Baik, saudara. Jadi begitu ya cara menjawab pertanyaan. Sehingga misalnya saja sekarang ada lagi misalnya, ya, ada lagi kasus, misalnya saja, ya, saudara, ini ke sini lagi, balik ke sini lagi. Oke. Ya, naik kendaraan, sepeda mobil ya, mobil. Perjalanan dari Pekalongan menuju Demak. Oke. Dia itu melakukan sebuah TP, tindak pidana, dengan cara pembobolan rekening. Oke? Pembobolan rekening. Pembobolan rekening itu kan tidak mesti harus datang ke banknya, betul? Betul enggak? Sekarang Ya, itu pembobolan rekening itu kan bisa melalui, yang penting dia bawa alat laptop terhubung dengan internet, terkoneksi dengan internet. Oke? Lah dia itu bawa laptop terhubung dengan internet, jalan dari Pekalongan ke Demak. Nah, bobol rekening, rekeningnya miliknya si B yang orang Bekasi. Nah, orang Bekasi. Bekasi itu sekarang daerahnya diganti dengan, namanya diganti bukan lagi Bekasi tetapi Mantani. Ya. Jadi sekarang bukan lagi Bekasi tetapi Mantani. Ya, di saudara. Saudara yang punya bekas kan lebih enak punya mantan, katanya begitu. Ya, tapi saudara masih kecil-kecil. Jangan bicara soal mantan, ya, atau bekas. Saudara aku malah ora kuliah ora patek genah. Baik. Saya lanjutkan, saudara. Bu, Ibu. Paket, Bu. Ya. Jadi saudara sekalian, dari ini saya benar, berbagi saya hilang. Oke. Sudah lihat, saudara? Oke. Sudah. Dari kendaraan Sudah, yang Pak. tadi dari Pekalongan menuju Demak, melaku terus, gitu, melaku terus jalan terus begitu. Sampai kebetulan, ya ini orangnya A ini adalah warga Pekalongan. Oke. Dia sampai di kira-kira Kendal gitu ya. Kendal. Bobolnya itu mulai dari saat dia naik dari Pekalongan sambil jalan gitu sampai di Kendal, pas langsung sudah bisa membobol rekening. Pada saat begitu dibobol langsung dialihkan dari rekening miliknya B ke C, di mana C ini merupakan komplotannya. Komplotan. C ini berada bukan di Bekasi, tapi di Bandung, ya. Bandung, ya. ITM, Institut Teknologi Bandung, ya, gitu. Nah, saudara, di manakah tempat kejadian perkara? Coba.
Di manakah tempat kejadian perkara? Saudara pakai teori apa? Satu. Alat bekerja. Teori jasmania misalnya. Teori perbuatan jasmania. Yuranya ndak kemana sekarang? Wong perbuatannya apakah di Pekalongan? Apa di Kendal? Apa di Batang? Ya, oke. Berikutnya, kalau kita pakai teori instrumen, bekerjanya instrumen, itu bekerjanya mbek melakui. Oke. TKP-nya ora jelas. Tidak bisa ditentukan begitu. Kalau kita kemudian pakai teori akibat, saudara, akibat, apakah akibat ada di Bandung, apa di Bekasi, saudara? Coba. Di Bekasi, Pak. Bekasi, Pak. Akibatnya ada di Bandung, apa di Bekasi? Bekasi, Pak. Bekasi. Bekasi, Pak. Di Bekasi. Bekasi. Ya, kenapa di Bekasi? Di Bandung itu kan hanya soal pengalian pasca dari proses TP, oke? Nek yang dirugikan tempatnya adalah di Bekasi. Baik, saudara sekalian, itu ya, itu saja yang bisa saya sampaikan, saudara. Jadi di Bekasi itu yang menjadi TKP. Saya kira begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.